Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan kami di Fonovela Channel, dimana kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya obedience pada seekor papis. Nah, sering pertanyaan-pertanyaan masuk ke WA Fonovela tentang pelatihan obedience training dan masalah-masalah yang kawan-kawan biasanya hadapi. Jadi di sini saya akan lebih membahas tentang basic obedience yang akan kita perkenalkan kepada seekor papis, di mana fungsi tersebut lebih memudahkan kita dalam mengontrol papis. Seperti yang kita ketahui, seekor papis itu layaknya anak kecil, di mana rasa ingin tahu mereka tinggi, rasa mereka ingin mengenal benda-benda lain pun tinggi, yang mana kita sebagai owner wajib melakukan batasan-batasan mana yang boleh mereka lakukan dan mana yang tidak boleh mereka lakukan, apalagi bila jenis yang kita miliki yaitu salah satu terah besar, dan apalagi bila kita memiliki lebih dari satu papis, itu akan merepotkan, bukan? Nah, disinilah pentingnya sebuah basic obedience, di mana kita bisa mengontrol mereka, kapan mereka boleh menggigit, benda apa yang boleh digigit, dan kapan mereka boleh menggonggong, dan apa aja yang boleh di-barking, dan apa aja yang boleh dimakan mereka, sehingga mereka tidak asal makan benda-benda yang bisa memungkinkan membuat mereka sakit. Nah, apa aja sih yang penting untuk obedience seorang papis, seekor papis secara basic ya? Yang pertama itu sit. Perintah sit sendiri itu untuk papis yang udah dilatih obedience, saat kita bicara sit, dia langsung duduk, bukan karena dia diam-diam terus duduk. Jadi komunikasi yang dilakukan harus clear. Nah, gunanya untuk mereka lebih mengarah, lebih tenang. Sedangkan stay dan down atau down lebih mengarahkan mereka lebih ke ketenangan yang lebih rileks lagi. Misalnya kita akan memberi makan papis kita, nah mereka ikut ke dapur, mereka nombrok-nombrok kita, itu mungkin akan lebih menyulitkan. Sedangkan bila di obedience, kita bisa mengatakan sit, lalu menyuruh mereka down and stay, berarti mereka akan duduk tenang dan kita akan menyiapkan makanan mereka lebih tenang lagi. Yang kedua, leave it yaitu menstimulus mereka untuk tidak menggigit benda yang kita larang atau menyerahkan benda yang mereka ambil. Mungkin kawan-kawan sering mengalami doginya gigitin sendal, gigitin keset, dan saat kita mau ambil lah, menjadikan sebuah tarik menariknya, akhirnya si dogi malah menggonggong-gonggong, berkesan marah dan tidak terima saat kita ambil benda tersebut, atau merusak benda-benda lain seperti sofa dan lain-lain. Nah, disinilah kita akan melatih mereka leave it. Di mana saat menggigit kita larang leave it, berarti mereka tidak boleh melakukan itu dan mereka akan melepas itu. Dikhawatirkan nanti ada beberapa benda yang malah membahayakan mereka, dan kita akan mengarah mereka ke toys yang mana mereka akan sadar apa aja yang boleh mereka mainkan. Layaknya anak kecil bermain pisau itu tidak diperbolehkan, tapi anak kecil bermain pisauan itu diperbolehkan dengan pengawasan tentunya. Nah, berikutnya adalah tentang healing yaitu jalan samping. Gunanya tuh supaya mereka saat sudah dewasa tidak puling atau menarik-narik. Bayangkan bila jenis terah besar, saat papis tidak kita ajarkan healing dengan baik, maka saat dewasa tenaganya makin besar dan itu akan menyulitkan kita dalam mengontrol. Kita akan tertarik dan terdorong seperti itu. Nah,
Bila dari kecil kita sudah melatih mereka tentang healing, dia berjalan dengan rapi di sebelah kiri maupun kanan, itu gimana kawan-kawan, senangnya di mana. Nah, itu akan memudahkan kita, dan jadi kita untuk jalan-jalan pun, kadang orang owner itu males jalan-jalan karena loginya pulih. Nah, bila tidak pulih itu jadi hal yang menyenangkan dan akan menjadi kawan kita dalam hal mungkin jogging, mungkin melakukan hal lain di luar rumah, dan jadi lebih fun tentunya. Nah, beberapa fundamental basic yang tadi saya bicarakan itu merupakan hal-hal yang amat sangat penting yang harus diajarkan.